Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih senantiasa kita diberikan nikmat-nikmatnya, nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menuntut ilmu, mempelajari salah satu dari sumber hukum agama Islam, yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya, mempelajari sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita yang berusaha untuk menggapai, untuk bisa menjalankan syariat daripada yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah kaji sedikit tentang ketegasan Sayyiduna Umar bin Khattab. Dan kemarin juga kita sudah bilang bahwasanya ciri sifat Nabi dengan pengikutnya bagaimana? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Sifat Nabi dengan pengikutnya itu tegas terhadap kekufuran, tegas terhadap kesalahan, tegas terhadap kebatilan. Akan tetapi lemah lembut dengan sesama muslim. Dan ketegasan kita terhadap kekufuran itu bukti sayang kita, bukti cinta kita terhadap orang tersebut. Orang kalau sakit nggak akan kita biarkan sakit karena kita sayang sama orang itu. Kalau kita sayang sama orang yang lagi sakit, kita bawa ke rumah sakit, kita hilangkan penyakitnya. Begitupun kita dengan orang yang berada dalam kekufuran, dengan orang yang berada dalam kesalahan. Karena kita cinta dengan orang tersebut, maka ingin kita hilangkan kekufurannya, ingin kita hilangkan keburukannya. Jadi seorang muslim, seorang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, haruslah tegas terhadap kekufuran, haruslah tegas terhadap keburukan. Akan tetapi lemah lembut terhadap sesama muslim. Dan kita akan membahas hari ini tentang sifat kelemah lembutan Sayyiduna Umar bin Khattab terhadap sesama muslim. Sifat lemah lembut Sayyiduna Umar terhadap sesama muslim. Anak-anakku sekalian, Sayyiduna Umar ini merupakan pemimpin terhebat sepanjang sejarah. Saking hebatnya, sampai saat ini pemimpin itu dibahasakan dalam orang-orang muslim sebagai umara. Apa? Umara. Saking menjadikan Sayyiduna Umar sebagai role model, sebagai panutan dalam memimpin suatu wilayah, dalam memimpin suatu masyarakat. Sayyiduna Umar punya ketegasan untuk kemudian mengirimkan pasukan-pasukan untuk menyebarkan agama Islam. Akan tetapi di negeri yang telah dipimpinnya, Sayyidina Umar memastikan kesejahteraan rakyatnya. Sayyidina Umar selalu setiap malam itu berkeliling ke tempat-tempat yang dirasa di sana ada kemiskinan, ke tempat orang-orang yang dirasa membutuhkan kepada bantuan. Itu rasa kasih sayangnya Sayyiduna Umar setiap malam. Kalau bahasa kita sekarang belusukan ke rakyatnya, muter ke tempat-tempat orang-orang yang
membutuhkan, untuk kemudian dibagikan kebutuhan mereka. Muter, belusukan, mengunjungi masyarakat-masyarakatnya yang membutuhkan, untuk diberikan bantuan. Sayyidina Umar sendiri yang kemudian menggotong barang tersebut, yang membawa barang tersebut, yang memastikan bahwasanya orang yang dikasih oleh Sayyidina Umar benar-benar orang yang berhak membutuhkan. Itu lemah lembutnya Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar ini walaupun dikenal tegasnya luar biasa, kuatnya luar biasa, akan tetapi beliau setiap malam itu menangis. Setiap malam itu menangis. Kira-kira apa sebab Sayyidina Umar menangis? Tahu nggak kira-kira? Sayyidina Umar yang tegas, kuat, pemberani luar biasa, tapi setiap hari nangis. Kira-kira apa yang ditangisi oleh Sayyidina Umar? Ayo tebak. Jadi ketika itu Sayyidina Umar ditanya, wahai Umar, ma yubki, apa yang membuat kamu menangis? Lalu dijawab oleh Sayyidina Umar, inni wulitu amron, sesungguhnya saya diberikan amanah untuk memegang suatu perkara, in a'dil wahasab, yang mana perkara ini ketika saya berlaku adil, saya masih akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku diberikan amanah untuk memegang perkara yang mana ketika aku adil, aku masih akan dituntut di hadapan Allah. Aku diberikan amanah untuk memegang suatu perkara amanah yang apabila aku berlaku adil, maka aku masih akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya perkara ini adalah perkara kepemimpinan. Jadi kata Sayyidina Umar, kalau saya berlaku adil, saya masih akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya setiap rakyat saya, apakah ketika engkau dipimpin oleh Sayyidina Umar, Umar berlaku adil kepadamu? Jadi masih akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa in azlim, dan apabila saya berbuat zalim satu saja, u'aqab, aku pasti akan disiksa. Jadi kalau berlaku adil, surganya, nikmatnya masih nunggu, karena masih mempertanyakan rakyatnya satu-satu. Benar gak Umar adil? Benar gak Umar adil? Benar gak Umar adil? Jadi kalau dia berlaku adil, nikmatnya, surganya masih nanti, karena masih dihisab, hisabnya banyak luar biasa. Akan tetapi kalau Umar satu saja berlaku zalim, maka seketika itu langsung diazab. Jadi sedihnya Sayyidina Umar, saya memegang suatu amanat yang luar biasa berat. Menjadi pemimpin itu luar biasa berat tanggungannya nanti di akhirat. Saking beratnya, kalau saya berlaku adil kepada seluruh rakyat saya masih akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan setiap individu yang saya pimpin, setiap orang yang saya pimpin. Tapi kalau saya berbuat zalim sekali saja, maka seketika itu aku langsung mendapatkan azabnya. Kemudian yang membuat Sayyidina Umar nangis, innimtu naharon, apabila saya istirahat, apabila saya tidur di siang hari, adha'tur ra'iyah, maka saya melewatkan tugasku. Apabila saya
istirahat di siang hari, tidur di siang hari, maka aku melewatkan tugas, melalaikan tugasku sebagai pemimpin, melalaikan tugas-tugasku sebagai pemimpin, melalaikan rakyatku. Apabila aku tidur siang hari, istirahat di siang hari, maka aku melalaikan rakyatku. Apabila aku istirahat, tidur di siang hari, maka aku melalaikan rakyatku. Tapi apabila saya tidur di malam hari, apabila aku tidur di malam hari, adha'tu nafsi, saya melalaikan waktu untuk bermunajat kepada Allah. Waktu untuk bermunajat kepada Allah. Jadi serba salah bermunajat kepada Allah. Jadi serba salah Sayyidina Umar, melalaikan waktu untuk bermunajat kepada Allah. Jadi Sayyidina Umar nangis karena itu. Sungguh berat untuk menjadi pemimpin, sungguh berat tanggungannya di dunia dan di akhirat. Di dunia berat karena harus menanggung, karena harus memimpin, karena harus mengorganisasi masyarakat yang luar biasa banyak, karena harus memastikan kesejahteraan mereka, karena harus memastikan keadilan itu sampai kepada mereka. Di akhirat masih akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau adil, maka masih terus akan dipertanyakan satu-satu rakyatnya. Apabila zalim, langsung dijebloskan ke neraka. Dan waktunya Sayyidina Umar nggak ada sama sekali. Kalau istirahat di siang hari, dia melalaikan rakyatnya. Tapi apabila Sayyidina Umar istirahat di malam hari, maka melalaikan waktunya untuk bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena serba salah ini kemudian Sayyidina Umar menangis setiap hari. Kemudian kisah daripada kelembutan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini memastikan setiap orang yang ia pimpinnya, setiap petugas-petugasnya, setiap pejabat-pejabatnya itu lembut, itu peduli, itu sayang dengan rakyatnya. Sayyidina Umar memastikan seluruh pejabat-pejabatnya itu peduli, sayang dengan rakyatnya. Suatu hari ada pejabatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ingin menghadap kepada Sayyidina Umar. Jadi pejabatnya ingin menghadap kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lagi di rumahnya, lagi bermain dengan anaknya. Jadi anaknya lagi menunggangi punggung Sayyidina Umar, main kuda-kudaan lah seperti itu. Jadi nggak bisa terbayangkan, pejabat itu mikirnya Sayyidina Umar itu di hadapan para pejabat, di hadapan para petinggi itu ganasnya luar biasa. Kok ini sama keluarganya bisa lemah lembut seperti itu? Bisa nggak ada wibawanya, ditunggangi sama anaknya. Terus kemudian dipanggil oleh Sayyidina Umar. Sini, pejabat sini. Mahaluka bi ahlik, bagaimana keadaanmu dengan keluargamu, sehingga kamu merasa apa yang saya lakukan ini aneh, apa yang saya lakukan ini gak masuk akal. Jadi langsung oleh pejabat itu dibilang, idza hadartu indahum sakatan natik. Kalau saya berada di tengah-tengah keluarga saya,
gak ada satupun dari mereka yang berani ngomong. Itu saking garangnya. Kalau saya berada di tengah keluarga saya, gak ada satupun dari mereka yang berani ngomong. Terus apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Ya atazil anna. Kamu saya pecat. Kamu saya pecat. Kenapa ya Umar engkau memecat saya? Antala tarfaqu bi ahlik wa kaifa tarfaqu bi ummati Muhammad. Kalau kamu saja tidak bisa lemah lembut, kamu saja tidak bisa membuat keluargamu nyaman, bagaimana engkau bisa lemah lembut dan berbuat nyaman kepada umat Sayyiduna Muhammad? Kalau kamu saja sama keluargamu nggak sayang, gimana sama masyarakat? Langsung dipecat seketika itu juga. Itu bukti kelemah lembutan Sayyiduna Muhammad. Sayyiduna Umar, itu bukti kepedulian Sayyiduna Umar terhadap rakyatnya.